Selamat datang di kamarku. Jadi boy, minggu kemarin kan, aku udah bahas nih, mengenai si ini kan, Beyblade CX-01 Dawn Brave. Kan kemarin ku kasih nampak kalian tuh kan, ada blade-nya, ada ratchetnya, kayak mana ada bentuk beat-nya. Minggu nih, aku bakal ngejelasin tentang beat. Kenapa aku jelasin tentang beat? Karena kan beat ini, meskipun dia tuh kecil, cuma segini deh boy. Tapi dia ini salah satu faktor krusial tipe Beyblade kalian itu. Jadi dia tuh jadi amplifier lah, jadi pendukung blade kalian. Jadi misalnya kayak ini kan si Dawn Brave ini, dia kan blade tipe tag, cerita di kotaknya gitu dia kan. Karena dia tipe tag, blade-nya pedangnya besar-besar ya kan, jadi dia disokong juga sama si beat tipe tag juga. Sebelum aku masuk pembahasan beat, aku mesti kasih tahu dulu, beat yang aku bahas ini tuh yang resmi masuk ke Indonesia. Artinya memang udah tersedia di toko-toko offline lah, yang bisa dapat bisa di mall, di toko-toko mainan lah. Bukan yang rilisan yang udah beredar di komunitas di Indonesia, tapi memang yang udah masuk ke toko Indonesia yang aku bahas. Jadi, total saat ini tuh kurang lebih ada 35 bit yang udah masuk ke Indonesia. Ada 11 bit attack, 7 bit stamina, 9 bit defense, sama 8 bit balance. Ini kan banyak ini tipe-tipe bit ini, ya kan? Ada attack, ada stamina, ada defense, ada balance gitu kan. Terus kan pertanyaannya berarti fungsi dan gunanya itu untuk apa? Terus bedanya itu apa? Dan jadi garis besarnya aja dulu aku bahas ini kan. Jadi pembeda antar tipe bit ini tuh di pertama kontak poinnya. Berapa besar kontak poinnya, berapa kecil, itu ngaruhnya ke gesekan dia. Jadi simpelnya ya, kecil gesekan banyak stamina, besar gesekan sedikit stamina. Itu teorinya aja lah gitu. Terus besar shaftnya. Nah, besar shaftnya itu dia tuh ngaruhnya ke burst resistance-nya aja. Tapi kayak ribet kok aku jelasin sini. Mending kita langsung lihat aja dari dekat, jadi gampang ku jelaskannya. Udah ada perwakilan dari masing-masing tipe beat. Dari tipe tag ini ada low rush. Dari tipe stamina ada ball. Dari tipe defense ada gear needle. Dari tipe balance ada elevate. Oke, ku bahas dulu dari attack ini dulu ya. Kan bisa dilihat ini ya, ujung beat tipe tag ini itu dia datar. Jadi Beyblade ini istilahnya kalau dipasangi ratchet ini mau dia main gitu, apa ya, lari di arena. Cuma memang kekurangannya beat attack ini stamina jelek, jadi mutarnya nggak akan lama dia. Tapi keunggulannya itu ada di shaftnya ini. Nah, salah satu keunggulan beat attack itu shaftnya tebal. Jadi waktu kita pasang dia, kita gabungkan ke ratchet dan Beyblade nya, dia itu nggak gampang ngeburstnya, susah ngeburst. Kenapa susah ngeburst? Karena kan shaftnya besar nih, jadi dia nekan ini yang putih ini lebih ke samping, jadi dia lebih mengunci. Nah itulah keunggulan tipe tag ini. Meskipun stamina lemah, tapi burst resistennya bagus. Tipe stamina ini, si beat ball ini, stamina ini pertama dia punya putaran itu bagus, jadi nggak gampang dia habis putarannya, maka diulang stamina. Terus dia juga masih bisa lari keliling-keliling stadium gitu. Beberapa kulit bahkan masih bisa extreme dash. Itu keunggulannya dia. Tapi di sisi lain kelemahannya itu ada di burst resistennya. Biasanya beat stamina itu shaftnya ini kecil. Nah, ini kan kecil nih shaftnya kok dibandingkan sama ini. Nah, kan kecil ya kan. Jadi secara burst resistennya itu jelek. Misalkan lah, ini contoh aja ya, kita colok gini kan, tap, diadu kencang dikit, burst langsung. Nah, langsung ke burst. Terlalu gampang deh ke burstnya. Meskipun stamina bagus, tapi ya kalau main beat stamina ini harus agak hati-hati sama burst, karena shaftnya kecil. Jadi sedikit gampang lah dia untuk di burst gitu. Nggak bisa dia kunci bagian yang putih tadi. Terus gear needle ini, nah ini kan dia beat tipe defense kan. Nah unggulan tipe defense ini apa? Kontak poin di ujung ini lebih kecil daripada ball. Ball itu kan low friction ya istilahnya, jadi bebas hambatan karena dia membulat, jadi stamina bagus. Nggak kayak si rush ini kan frictionnya besar, hambatannya besar karena dia rata kan. Kalau si defense ini betul-betul low friction, kecil kali di depan ini, lebih kecil daripada ball. Secara stamina masih oke, cuma kelemahannya itu ada biasanya tuh dia karena di tengah terus. Memang ini bagian daripada keunggulannya, dia bisa stabil di tengah gitu kan, nggak muter-muter gini. Jadi istilahnya gampang lah gitu, jadi umpan buat yang tipe tag gitu, ngehajar itu gampang karena dia di tengah kan nggak bergeser. Ditambah lagi juga, nah sama kayak stamina tadi, shaftnya ini kecil, shaftnya kecil.
jadi secara burst resistennya buruk. Nah ini aja goyang kan, kalau gede pak, makin gampang dia terbukanya. Harusnya kan namanya tipe defense ya bener-bener nge-defense lah ya, jaga si blade ini biar nggak keluar, biar nggak keburst. Tapi nggak tahu, kebanyakan tipe defense itu shaftnya kecil-kecil. Sejauh ini ya yang beredar di pasaran itu pasti shaftnya kecil-kecil. Terus berikutnya, nah ini beat tipe balance ya, namanya elevate. Nah si beat balance ini, selain si elevate ini, biasa kulit shaftnya lumayan besar, jadi lumayan ada burst resistance-nya. Kalau si tipe balance ini aku nggak bisa bilang kelebihannya tersendiri, karena namanya balance, dia punya 3 elemen itu, dia punya attack, dia punya stamina, dia punya defense. Nggak bisa aku bilang keseluruhan karena beda jenisnya, beda lagi keunggulannya. Yang aku bahas ini si elevate dulu nih. Keunggulannya si beat balance elevate ini, LAD atau life after death itu bagus. Jadi misalnya bila kita udah mutar, udah habis stamina, dia masih bisa, nah jadi nggak langsung mati lah. Jadi kayak goyang-goyang gitu dikit, nah goyang-goyang dikit ya, nah nggak langsung mati kan. Kalau yang ini kan kita putar seret tetap mati. Ini kalau juga di gasnya tetap mati. Ini juga lebih gampang lagi. Tapi kalau si elevate ini kan, nah ada wiggle yang gitu deh, ada goyang-goyangnya sedikit ya, itu bikin dia ada life after death-nya lah istilahnya. Itu salah satu keunggulan dia, makanya banyak orang suka pakai beat ini, terutama di sini di Cobalt Dragon ini. Meskipun dia tipe tag, cuman dia cocok kayak kalau dipasangin sama beat elevate ini. Nah tapi ya kembali lagi, karena ini beat tipe balance yang kulihat agak condong ke stamina, karena ini seperti beat-beat yang punya stamina lainnya, loyo shaftnya, tipis, kecil. Dia masukkan gini, pap, dihantam sekali, dol, langsung burst. Memang LAD ku bagus, tapi kalau dihantam aku hangus. Untuk aksesibilitasnya sendiri kok aku bilang semua beat sebenarnya sama ya. Ada yang dari gacha, ada yang dari booster, nggak ada yang terlalu langka gitulah. Harganya juga ya tipis-tipis. Tapi mengenai kualitas dan lain-lainnya, bagus yang mananya, aku rasa itu balik ke preferensi masing-masing sama susunan decknya sendiri. Nggak ada satu ratchet yang sampai akhirnya bisa dibilang, oh ini ratchet OP, kok pakai ini jamin juara. Nggak ada, karena elevate banyak yang pakai, buktinya yang juara cuma satu kan. Nah Lorasnya juga banyak yang pakai, tapi juaranya juga cuma satu. Jadi nggak ada lah kok dibilang ratchet paling bagus, ratchet paling kuat, nggak ada. Jadi ini dia tempat tipenya aja, speknya gimana, tapi yang bagus nggak ada yang paling bagus, semuanya bagus, tergantung preferensi aja. Nah jadi udah kan, dan nengok dari dekat, kalian tengok ya kan, cemana lah bentuk beat itu, apa itu kontak poin, cemana lah shaft itu bentuknya, si balance ini cemana modelannya, kayak kan udah tengok. Nah, semoga buat kalian nanti yang mau join kompetitif, udah tahu lah apa yang mau kalian cari, beat apa. Nanti mungkin kalian search, oh beat ini tuh di set yang mana gitu, atau oh aku mau nyaman yang mana. Ini kalau kalian buat koleksi beda kasus ya, tapi ini aku kasih tahu informasi ini untuk kalian yang mau start jadi blader. Siapa tahu kan ada yang mau kompetisi nih, mau main Beyblade pertama kali, mau langsung battle keras-keras nih. Semoga informasi ini bantu buat kalian. Jangan lupa minggu depan main lagi kamar aku ya.